Publik pun menunggu debut Ulrich dan Manhoef di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan seperti biasa, netizen sudah siap dengan komentar satir. Persaingan ketat di bawah Bistar, Paes versus Audero. Siapa jadi kiper utama Garuda? Paspor ganda disahkan, PSSI langsung gaspol naturalisasi Laurien Ulrich dan Miljan Manhoef. Rencananya naturalisasi pemain baru untuk timnas masih berlanjut. Sejumlah pemain disebut sudah diproses untuk memperkuat Garuda. Berkoordinasi dengan Kemenkumham, PSSI merencanakan pengambilan sumpah 2 pemain naturalisasi. PSSI terus berupaya mempercepat proses alih warga Ulrich dan Miljan Manhoef. Kabar ini sontak bikin publik heboh, seolah-olah Indonesia baru saja melakukan transfer window internasional dengan gaya ala klub-klub Eropa. Dari Bundesliga hingga Eredivisie, kini talenta diaspora siap menggunakan jersey merah putih. Laurien Ulrich, gelandang muda yang pernah jadi kapten timnas Jerman U17, dikenal punya visi permainan tajam dan kemampuan mengatur tempo. Dengan paspor ganda, jalannya ke timnas Indonesia kini mulus tanpa drama administrasi. Netizen pun langsung bikin meme. Ulrich main di GBK, lawan bisa bingung. Ini pemain Bundesliga kok tiba-tiba teriak gaskan. Sementara itu, Miljan Manhoef, winger cepat asal Belanda, siap menambah daya ledak serangan Garuda. Dengan kecepatan dan dribblenya, ia bisa jadi senjata mematikan di sayap. Fans bercanda kalau Manhoef sprint di Liga 1, bek lawan bisa langsung pesan ojek online biar bisa kejar. Ketua Umum PSSI menyebut kebijakan paspor ganda ini sebagai game changer. Dengan aturan baru, proses naturalisasi jadi lebih cepat dan efisien. Laurien dan Miljan bisa langsung main tanpa ribet, ujarnya. Fans bola Indonesia pun menyambut dengan antusias. Di Twitter, komentar bermunculan. Timnas kita sekarang kayak campuran nasi padang sama pizza. Mantap jiwa, internasional banget. Kalau duet Ulrich, Manhoef, dan Marcelino Ferdinand jadi, lawan bisa langsung auto keringat dingin. FIFA ASEAN Cup 2026, Garuda siap terbang tinggi. Dengan tambahan 2 pemain diaspora ini, Indonesia diprediksi punya skuad yang lebih kompetitif di FIFA ASEAN Cup 2026. Laurien Ulrich bisa jadi motor serangan di tengah, sementara Miljan Manhoef menambah opsi eksplosif di sayap. Pelatih timnas menyebut kehadiran mereka sebagai bonus besar. Biasanya kita pusing cari playmaker dan winger cepat. Sekarang malah punya 2 sekaligus. Rasanya kayak dapat buy one get one free di supermarket, ujarnya sambil tertawa. Dari Berlin dan Belanda, kini talenta diaspora siap pulang kampung untuk mengangkat prestasi Garuda. Publik pun menunggu debut Ulrich dan Manhoef di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan seperti biasa, netizen sudah siap dengan komentar satir. Kalau gagal cetak gol, jangan-jangan nanti mereka disuruh belajar dulu di Liga Tarkam. Apapun hasilnya nanti, satu hal jelas. Dengan paspor ganda, Garuda kini punya sayap internasional. Dari bratwurst ke nasi goreng dan stroopwafel ke sate ayam, sepak bola Indonesia siap tampil lebih berwarna di panggung ASEAN. Dua kiper timnas Indonesia, Martin Paes dan Emil Laudero, tengah menghadapi persaingan sengit di klub masing-masing. Situasi ini bukan hanya menentukan karir mereka di level klub, tapi juga berpengaruh besar terhadap peluang tampil sebagai kiper utama Garuda di ajang internasional. Martin Paes harus bekerja ekstra keras mempertahankan posisinya di Ajax Amsterdam. Kedatangan kiper kelas dunia, Marc-André ter Stegen, membuat persaingan semakin ketat. Paes yang sebelumnya sempat jadi pilihan utama kini berada dalam sorotan, apalagi setelah beberapa penampilannya menuai kritik. Netizen pun langsung bikin candaan, Paes lawan ter Stegen. Itu kayak ujian matematika lawan kalkulator, susah banget menangnya. Sementara itu, Emil Laudero menghadapi situasi tak kalah rumit di Kobo. Pelatih Cesc Fabregas lebih memilih Jean Baptiste sebagai kiper utama dalam laga pramusim. Bahkan posisi cadangan pun masih diperebutkan dengan Noel Tonfis. Sementara kiper berpengalaman Mauro Vigorito tetap ada dalam skuad.
Fansku bercanda di forum, kalau Audero mau main, mungkin harus daftar jadi striker dulu biar dapat menit bermain. Dengan persaingan yang semakin ketat, opsi pindah klub bisa jadi solusi bagi Audero. Menit bermain yang konsisten sangat penting, bukan hanya untuk menjaga performa tapi juga untuk mempertahankan tempatnya di timnas Indonesia. Analisis sepak bola menyebut situasi ini sebagai alarm karir. Kiper butuh jam terbang, kalau hanya duduk di bangku cadangan sulit menjaga performa di level internasional, ujar seorang pejabat. Persaingan Paes dan Audero di klub masing-masing jelas berdampak pada timnas. Pelatih harus jeli melihat siapa yang lebih siap secara mental dan fisik. Publik pun mulai berspekulasi apakah Garuda akan punya kiper utama yang stabil atau justru harus berganti-ganti sesuai kondisi klub. Netizen Indonesia menulis, kalau Paes jadi cadangan di Ajax, jangan-jangan nanti dia lebih jago main PlayStation daripada jaga gawang. Audero kalau terus duduk di bangku cadangan bisa-bisa jadi ahli analisis pertandingan, bukan kiper. Persaingan ketat yang dihadapi Martin Paes dan Emil Audero di klub masing-masing adalah ujian besar. Apakah mereka bisa bertahan dan merebut posisi utama, atau harus mencari jalan baru lewat transfer? Satu hal pasti, timnas Indonesia butuh kiper yang bukan hanya hebat di latihan, tapi juga terbiasa menghadapi tekanan pertandingan. Kadang kalau kata netizen, kiper Garuda itu bukan cuma harus bisa tepis bola, tapi juga tepis gosip di media sosial.